Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Wuliandari, NPM 2011080031 dari kelas C Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Angkatan 2020 Universitas UIN Raden Intan Lampung. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi UTS Bimbingan Konseling Karir yang diampu oleh dosen Mistika Febriani MPD. Di sini saya mengambil materi tentang teori Myers-Briggs. Di dalam teori ini membahas mengenai kepribadian manusia. Kira-kira seberapa jauh sih kalian kenal kepribadian diri sendiri? Padahal dampaknya sangat negatif apabila kalian tidak dapat mengenali diri kalian sendiri. Teori tipe Myers-Briggs. Teori tipe Myers-Briggs adalah teori psikologi yang didasarkan pada karya Carl Gustav Jung dan diadaptasi oleh Katrin Briggs pada tahun 1920-an. Konselor yang menggunakan teori Myers-Briggs dalam membantu klien dengan pilihan karir menggunakan teori Myers-Briggs sebagai teori kepribadian, dan teori Myers-Briggs digunakan tanpa penilaian bakat, prestasi, atau minat juga. Teori tipe Myers-Briggs. Dalam tipologi Myers-Briggs, dua konsep paling dasar adalah persepsi penilaian dan ekstraversi introversi. Bagian selanjutnya terkait dengan bagaimana individu memandang lingkungan mereka dan kemudian membuat penilaian atau keputusan tentang pengamatan mereka. Lalu di dalam teori Myers-Briggs itu ada memahami dan menilai. Teori Myers-Briggs berkaitan dengan cara individu mengamati dunia mereka dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Dalam menghadapi dunia diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, mempersepsikan, dan menilai. Ketika remaja mempersiapkan dua cara persepsi, yaitu penginderaan dan intuisi, kemudian dari hasil persepsi tersebut dapat melakukan penilaian. Lalu yang kedua, dua cara menilai. Setelah mengamati suatu peristiwa, individu bertindak dengan dua cara. Penilaian, berpikir, atau merasa. Saat menggunakan cara penilaian berpikir, seorang individu mungkin memperhatikan logika atau analisis, sedangkan penilaian perasaan mengacu pada memutuskan berdasarkan nilai-nilai yang diterapkan pada pengamatan atau ide. Lalu yang ketiga, preferensi untuk persepsi atau penilaian. Tipologi Myers-Briggs tidak hanya untuk memahami bagaimana klien memandang dan menilai, tetapi juga untuk mengetahui proses mana yang lebih penting. Beberapa orang lebih suka membuat keputusan berdasarkan fakta yang sedikit, sementara yang lain lebih suka menimbang banyak, bertindak sebelum mencapai persepsi. Teori Myers-Briggs memiliki 16 tipe kombinasi. Perversi untuk introversi atau ekstraversi bertindak bersama-sama untuk menghasilkan 16 jenis yang berbeda. ISTJ yaitu serius, tenang, konsentrasi, dan teliti. ISTP yaitu penonton yang keren, pendiam, humor, tak terduga. Lalu yang ISVJ ramah, bertanggung jawab, dan teliti. ISVP pendiam, ramah, sensitif, sederhana tentang kemampuan mereka. Lalu ada pula peran informasi kerja. Dengan menggunakan informasi kerja pada teori Myers-Briggs, konselor dapat memperoleh gambaran tentang pengaturan kerja yang disukai dari berbagai jenis Myers-Briggs. Pengetahuan tentang tipe individu dapat dicocokkan dengan pengetahuan tentang tipe mana pada pengaturan kerja.
Ada pula alasan saya memilih media pembelajaran berupa video. Yang pertama, mempermudah para pelajar untuk memahami materi. Lalu yang kedua, dengan menggunakan video animasi, penyampaian materi akan lebih dapat menarik. Nah, yang ketiga, supaya penerima materi tidak mudah bosan dan dapat memotivasi mereka. Baiklah, itu tadi hasil buatan media pembelajaran saya, serta alasan mengapa memilih media pembelajaran berbentuk video. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.